Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama Rina Febrianti, yang kedua Devitri Dwi Rahmawati, yang ketiga Habidatul Hasanah, dan yang terakhir Muhammad Fajar Farihan akan mempresentasikan materi evaluasi media pembelajaran dengan bab sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi media pembelajaran. Yang kedua, tujuan dan kriteria evaluasi media pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu jenis dan prosedur mengevaluasi media pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, kata evaluasi secara etimologis berasal dari kata valuation, dari akar kata valu yang berarti memberikan suatu nilai terhadap sesuatu. Menurut para ahli, seperti Edwin mengatakan, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses yang dilakukan seseorang untuk menentukan sebuah nilai dari sesuatu atau memberikan harga terhadap sesuatu. Selanjutnya, kata media. Kata media berasal dari kata medius yang berarti tengah, perantara, atau kata pengantar. Media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan untuk menunjang suatu proses pembelajaran, mulai dari buku sampai ke alat-alat perangkat elektronik yang ada di kelas. Fungsi dari media pembelajaran adalah untuk memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami, yang jika hanya disampaikan lewat kata-kata verbal atau secara lisan. Media pembelajaran juga dapat diartikan suatu bentuk atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber kepada peserta didik. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses memberikan nilai terhadap media pembelajaran yang kita gunakan, apakah media tersebut sudah berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Apabila belum, maka akan dilakukan perbaikan ataupun peningkatan terhadap media pembelajaran tersebut sehingga dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan. Setelah memberikan penjelasan, di sini saya akan memberikan contoh tentang evaluasi media pembelajaran. Misalnya, seorang guru yang akan menerangkan tentang dua kutub yang ada pada magnet. Ada kutub selatan dan kutub utara. Namun sang guru di situ memberikan penyajian video yang menerangkan tentang posisi kutub magnet utara dan kutub magnet selatan. Namun, tidak semua peserta didik dapat menangkap pembelajaran tersebut hanya melalui video. Dengan seperti itu, maka sang guru mempunyai inisiatif untuk memperbaiki media pembelajaran yang beliau gunakan. Misalnya, sang guru memegang benda yaitu magnet asli dan menunjukkan bahwa yang sebelah sini adalah kutub selatan dan yang sebelah sini adalah kutub utara. Nah, dengan cara seperti itu, maka peserta didik akan lebih memahami sesuatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan lisan, menggunakan penjelasan lisan ataupun menggunakan video. Maka untuk lebih jelasnya, sang guru memberikan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan magnet asli sebagai contoh dan menunjukkan secara terang antara kutub utara dan kutub selatan. Jadi seperti itulah pengertian evaluasi media pembelajaran beserta contoh yang dapat saya berikan. Baik, selanjutnya saya, Rina Febrianti, akan menjelaskan tentang tujuan dan kriteria dari evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari evaluasi media pembelajaran. Tujuan sendiri dapat diartikan sebagai target atau goals yang akan dicapai atau dihasilkan dari suatu hal yang sedang dilakukan. Nah, sedangkan evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan kondisi di mana tujuan tersebut telah tercapai atau belum. Kekuatan dan kelemahan sebuah media pembelajaran yang telah dibuat baru bisa diketahui lebih jelas setelah program tersebut dilaksanakan. Beberapa tujuan dari evaluasi media pembelajaran yaitu yang pertama, untuk menentukan apakah media pembelajaran tersebut telah efektif atau belum, telah berjalan efektif atau belum. Yang kedua, untuk menentukan apakah media pembelajaran tersebut
dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Yang ketiga, dapat memilih media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar di kelas. Yang keempat, untuk menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan menggunakan media tersebut. Yang kelima atau yang terakhir, untuk menentukan apakah media pembelajaran tersebut benar-benar memberikan sumbangan atau bantuan terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya adalah kriteria evaluasi media pembelajaran. Kriteria merupakan tolak ukur yang menjadi dasar penilaian terhadap suatu objek. Apakah objek tersebut telah memenuhi standar ukuran yang telah ditentukan atau belum. Dalam melaksanakan evaluasi terhadap media pembelajaran, perlu adanya pertimbangan dari segi aspek psikologis. Karena dari aspek psikologis inilah yang dapat membuat orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Beberapa gaya belajar yang dimiliki manusia yaitu yang pertama, gaya belajar visual, yaitu belajar dengan cara melihat. Yang kedua, gaya belajar auditorial, yaitu belajar dengan cara mendengarkan. Dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Dengan demikian, untuk melakukan evaluasi terhadap media pembelajaran, perlu adanya pertimbangan berdasarkan hal-hal tersebut. Kriteria untuk mengevaluasi media pembelajaran antara lain, yang pertama, relevan atau berkaitan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, sesuai dengan waktu, tempat, dan alat-alat yang tersedia. Yang ketiga, sesuai dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, maknanya harus dapat dipahami oleh peserta didik. Dan yang keenam, sesuai dengan kecakapan atau kemampuan dari pendidik yang bersangkutan. Kenalkan, nama saya Muhammad Wajar Farihan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan prosedur mengevaluasi media pembelajaran. Ada dua macam penilaian yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang pertama, evaluasi formatif adalah suatu proses untuk mengumpulkan data tentang aktivitas dan efisiensi penggunaan media yang digunakan dalam usaha mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi formatif bertujuan sebagai dasar untuk memperbaiki produktivitas belajar mengajar. Contoh dari evaluasi formatif adalah seperti tes ulangan yang dilakukan setelah pembahasan tiap bab atau kompetensi dasar. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah kelanjutan dari evaluasi formatif, yaitu media yang telah diperbaiki dan disempurnakan, kemudian diteliti kembali apakah media tersebut layak digunakan atau tidak pada situasi tertentu. Evaluasi sumatif bertujuan untuk menentukan hasil yang dicapai peserta didik dalam wujud status keberhasilan pada setiap akhir program pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya yaitu tahapan yang harus dilakukan dalam mengevaluasi media pembelajaran itu ada 3. Yang pertama, evaluasi 1-1 atau yang disebut dengan 1-on-1. Yang kedua yaitu evaluasi dalam kelompok kecil atau yang disebut dengan small group evaluation. Yang ketiga, evaluasi lapangan atau yang disebut dengan field evaluation. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu evaluasi 1-1 atau yang disebut dengan 1-on-1. Biasanya pada tahap ini dipilih 1 atau 2 orang, boleh lebih, guna untuk mewakili target. Setelah itu, media yang telah dibuat lalu disampaikan secara individu. Biasanya dari kedua orang tersebut atau yang mewakili itu dipilih 1 di antaranya di bawah rata-rata dan yang 1 di atas rata-rata. Setelah itu, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menjelaskan tentang rancangan media pembelajaran, lalu amati reaksi mereka bagaimana. Yang kedua yaitu katakan pada mereka, jika terjadi kesalahan dalam penggunaan media pembelajaran, hal tersebut bukan kekurangan dari mereka, namun
memang kelemahan dari media pembelajaran tersebut. Jadi, jika ada kesalahan dalam media pembelajaran itu bukan semata-mata kesalahan mereka. Terkadang itu memang kekurangan dari media pembelajaran tersebut. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat bersifat santai dan bebas. Jadi, siswa itu harus bersifat santai dan bebas, jangan terlalu terkekang dan terpacu pada media pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu melakukan tes awal guna untuk mengetahui seberapa luas sih pengetahuan yang mereka dapatkan atau yang mereka miliki. Yang kelima yaitu catat berapa lama waktu yang digunakan dalam pengajian media pembelajaran. Yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil atau yang disebut dengan small group evaluation. Nah, biasanya pada tahap ini dibutuhkan 10-20 siswi yang terdiri atas siswa pandai, siswa kurang pandai, dan siswa sedang. Dan prosedur yang harus dilakukan yaitu yang pertama, menjelaskan kepada siswa bahwa media tersebut sudah pada tahapnya. Yang kedua yaitu memberikan tes awal untuk mengukur kemampuan siswa-siswi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kepada siswa untuk mempelajari media pembelajaran tersebut. Jadi, guru menjelaskan kepada siswa-siswinya untuk mempelajari media tersebut. Yang ketiga yaitu evaluasi lapangan atau yang disebut dengan field evaluation. Pada situasi ini, biasanya diusahakan mirip dengan aslinya, dan di dalam forum biasanya terdiri dari banyak siswa dengan kelompok yang banyak. Beda seperti evaluasi 1-1 dan evaluasi dalam kelompok kecil. Evaluasi lapangan ini lebih membutuhkan banyak siswa di dalam forumnya. Biasanya karakteristik yang diambil dalam evaluasi kelompok ini yang pertama yaitu seperti kepandaiannya yang berbeda, jenis kelaminnya yang berbeda, ataupun usianya yang berbeda, dan kemajuan belajarnya pun berbeda-beda. Maka prosedur yang harus dilakukan guru yaitu yang pertama, pilih 30 siswa guna untuk mewakili populasi tersebut. Yang kedua yaitu jelaskan kepada siswa maksud dari uji coba lapangan ini apa. Usahakan mereka bersifat rileks dan bersifat santai. Yang ketiga yaitu berikan teks awal guna untuk mengukur seberapa besar pengetahuan yang mereka miliki. Yang terakhir yaitu lakukan analisis data yang diperoleh melalui kegiatan yang telah dilakukan tersebut.